Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Untuk pertemuan pertama kali ini mata kuliah Fisika Dasar 2, saya mau jelaskan sedikit tentang kontrak kuliah, kehadiran dan referensi dan lain-lain semuanya. Oke, dimulai dari identitas saya sendiri. Untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 ini saya minta akan mengajar selama 1 semester yang dimulai dari Maret sampai Juni ya kira-kira. Nah, itu ada sekitar 16 pertemuan. Kemudian untuk kontak saya bisa hubungi di WhatsApp atau di email. Kemudian untuk jadwal saya ada di hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Saya mengajar 7 kelas dalam seminggu dan materinya sama. Jadi ada hal atau kepentingan yang tidak bisa ditunda, kamu bisa ikut kelas berikutnya dalam minggu yang sama. Untuk kelas di hari Senin saya ada di RD di jam 11 sampai jam 12, kemudian setengah 1 sampai jam 2 saya ada di RC. Hari Selasa saya di RB dari pagi sampai jam 9. Kemudian saya di RA jam 9 sampai jam 11. Malamnya jam setengah 7 sampai jam 8 saya ada di SB. Jam 8 sampai jam 9 saya ada di SA. Kemudian hari Kamis saya ada di RE jam 11 sampai jam 12-an. Nah, kemudian hari Jumat ini kelas saya cuma 1, ada di RG di jam 3 sampai jam 4-an. Kamu bebas pilih yang mana kalau ada keperluan atau kamu absen di kelas kamu. Tapi untuk memasuki kelas yang bukan kelas kamu harus izin sama ketua kelasnya dulu. Nanti dia akan mengatur kapasitas untuk penggantian kelas yang bisa diikutin. Karena nggak mungkin kan semuanya ikut ke kelas orang kan. Nah, begitulah etikanya dari jadwal ini. Saya harap jelas sekali ya saya mengajar di kelas mana, dan kalaupun saya terlambat atau ada keperluan lain, saya akan infokan ke ketua kelas atau penanggung jawab atau yang kita sebut PJ, nanti akan koordinasi di grup WhatsApp absensi. Untuk grup itu sendiri saya lebih memilih sebenarnya Telegram, tapi saya harus tahu dulu apakah semuanya di sini punya Telegram atau tidak. Nanti diinfokan di grup ya. Nah, kemudian untuk absensi di sini saya mau jelaskan, absensi itu dilakukan per pertemuan di WhatsApp dan penanggung jawab merekap di Excel. Contoh Excelnya nanti saya akan kasih tahu di grup absensi untuk penanggung jawab setiap mata kuliah, setiap kelas. Nah, format absennya itu terlampir. Kemudian penanggung jawab report, setiap Excel yang sudah dibuat itu report di grup WhatsApp absensi. Biasanya ada link Google, itu saya nanti yang memasukkan. Nah, nanti itu dilihat sama TU untuk kehadiran setiap kelas, setiap mahasiswa di setiap kelasnya. Itu nanti selalu dicek, baru nanti sinkronkan di LMS. Kita lihat LMS di Sika sama di manual ya. Jadi kalau kalian cukup di WhatsApp dulu, kemudian nanti sekretaris mereka. Nanti di LMS itu menyesuaikan saja ya. Soalnya kendalanya ada yang suka kebuka atau enggak, jaringannya lola gitu kan. Itu agak menghambat, tapi yang pasti nanti di akhir semester itu semua diperbaiki gitu. Jadi absennya itu dilakukan manual dulu. Kalau yang masalah LMS nanti bisa menyusul seperti itu ya. Kemudian untuk grading itu sebenarnya banyak faktor ya. Pertama ada kehadiran, kemudian perilaku. Tapi untuk penilaian di Sika itu 20% itu tugas, 30% UTS, dan UAS itu biasanya 50%. Bisa diganti tergantung kebijakan setiap dosen masing-masing. Tapi cukup perlu tahu kalau saya memasukkan dalam bentuk nilai. Jadi dalam kartu hasil ujian itu misalnya ada minus plus, itu saya nggak tahu ya
itu kan tergantung perhitungannya, hasilnya seperti itu. Dia punya grade masing-masing, ketika nilai akhirnya 80 sampai 100 itu A. Kalau misalnya 80 kurang itu A- atau B+ gitu. Nah, kemudian untuk hari ini kita hanya membahas kontrak kuliah per 1 Maret 2021. Tugas individu dan tugas kelompok nanti akan diinfokan. Dan untuk materi di dalam semester 2 ini kebanyakan adalah listrik dan magnet. Ya, ini listrik dan magnet. Nanti detail materinya saya jelaskan di akhir. Kalau untuk referensi, ya semua buku yang judulnya Fisika Dasar 2 atau Fundamental of Physics. Nah, untuk rencana pembelajaran di bulan Maret itu ada sekitar 4 sampai 5 kali ya, tergantung dapatnya itu hari apa. April juga 4 sampai 5 kali. Mei juga, Juni juga. Dan untuk UTS itu mungkin ada di sekitar bulan April dan UAS itu di bulan Juni ya. Kemungkinan kira-kiranya seperti itu. Kita ada 16 kali pertemuan ini. Nah, dibagi menjadi 4 kali pertemuan 6 kali pertemuan sebelum UTS dan 6 kali pertemuan sebelum UAS. UTS dan UAS itu dihitung 1 kali pertemuan, jadi totalnya mungkin sekitar 16. Tapi itu semua fleksibel karena nggak mungkin saya masuk terus dan nggak mungkin kalian itu sehat terus juga, atau ya semoga sehat-sehat semua ya. Maksudnya nggak mungkin masuk terus, jadi 16 itu bisa diganti. Untuk yang tertunda nanti akan diinfokan di WhatsApp group. Kemudian untuk weekly, seperti yang udah saya kasih tahu, setiap minggu saya ada 7 kelas ya kan. Saya ada ngajar di hari Senin, Selasa sama Kamis dan Jumat ya. Ini. Jadi hafalin jadwal saya, 1 minggu setiap kelas punya materi sama. Jadi jarang sekali saya mendahului kelas lain dalam minggu yang sama. Karena kalau misalnya ada yang tidak masuk, dia bisa ikut kelas lain gitu, yang ketinggalan. Nah, kemudian untuk catatan perkuliahan kali ini adalah perkuliahan dimulai dengan absen individu di WA group, itu saya udah jelaskan tadi. Nah, kemudian absensi direkap Excel di PJ, kemudian materi tugas akan diinfokan per pertemuan ya. Tapi kalian udah bisa tahu bab-babnya apa aja karena ada PowerPoint yang diberikan nanti untuk dibaca mandiri. UTS UAS dikumpulkan di Google Classroom. Yang ini agak lebih saya pertegas karena di perkuliahan kemarin itu pengumpulan UTS dan UAS masih random banget ya. Mungkin lebih baik di Classroom agar lebih aman, dan saya nggak pakai Classroom itu untuk setiap hari dalam setiap pertemuan karena akan memberatkan Gmail-nya sendiri. Jadi cukup di Google Classroom pas UTS dan UAS saja. Kemudian untuk referensi buku, kalau ada yang rajin mau beli itu bisa beli di Gramedia atau cari di marketplace kayak Tokopedia atau Shopee gitu ya. Atau ada yang mau ke toko bukunya langsung juga nggak apa-apa, ada yang mau fotokopi juga nggak apa-apa. Kalau saya punya pun saya akan kirimkan karena kapasitasnya lumayan besar ya untuk dikirimkan di WA. Jadi nanti kita pikir caranya lagi dan informasinya akan ada di WA group ya. Jadi jangan sampai ada yang missing, misalnya nggak tahu pengumumannya di WA group, dan ini lebih parah ketika UTS dan UAS gitu. Jadi ada informasi yang berkaitan dengan UTS dan UAS tapi di WA group dia nggak baca dan tiba-tiba japri gitu, itu miskomunikasi nanti jadinya ya. Kemudian untuk frequently asked question, biasanya yang ditanyakan adalah absensi. Kenapa sih di LMS absen saya 0, sedangkan di
setiap harinya saya selalu absen. Nah itu masalah pusat data, bukan di saya. Kalau saya itu pasti mengabsenkan maksimal itu di hari UAS gitu. Jadi saya cek semua absennya untuk setiap pertemuan, dan untuk kehadiran yang penting itu absen di Excel-nya juga gitu. Jadi itu adalah rekap per record kita selama 1 semester ya. Tolong diinfokan apapun keadaannya, mau kamu itu nggak masuk, itu jangan takut untuk absen karena atau menginfokan sekretaris, karena itu berpengaruh sekali ya untuk penilaian juga. Cuman kalau di LMS dan SIKA itu benar-benar bukan dari sayanya, dari komputer masing-masing mungkin, atau dari pusat datanya ya, banyak faktornya. Nah kita masuk ke materi FD2. Materi FD2 itu kita mulai dengan analisa vektor. Biasanya vektornya itu kita kenal dengan besaran yang mempunyai besar dan arah gitu ya. Nah itu nanti akan berpengaruh sama semua besaran di dalam listrik dan magnet. Makanya sebelum masuk ke hukum Coulomb sama hukum Gauss, kemudian potensial listrik dan kapasitor, kemudian listrik arus arah, nah kita belajar dulu yang namanya vektor itu apa. Kita remind lagi. Medan listrik ini adalah perluasan ya dari magnet, jadi kemungkinan sampai nomor 4 pun kita udah bisa UTS. Lanjut untuk materi fisika dasar 2 pra UTS, induktansi, kemagnetan, gegel induksi magnetik, arus bolak-balik, hukum Faraday, dan gelombang elektromagnetik, baru kita UAS. Ini adalah contoh referensi. Referensi yang pertama itu ada Haliday-Resnick, fisika dasar 2 ya. Untuk mata kuliah fisika dasar, referensinya itu kita lihat ya, di sini ada contoh Haliday-Resnick. Ini adalah buku umum yang dimiliki setiap jurusan yang belajar fisika dasar 2. Tapi kalau misalnya dicari di marketplace, mungkin bisa ada yang asli atau yang KW-nya ya. Biasanya ada fotokopiannya sih. Saya nggak tahu, saya nggak pernah nyari juga. Dan kalau misalnya di toko buku, biasanya ada penerbit atau pengarang lain seperti yang kedua itu Giancoli ya. Pengarangnya Giancoli. Ini biasanya Erlangga yang ngeluarin, abis itu Serge Zemansky. Abis itu ada Tipler, dia biasanya untuk teknik ya. Kemudian Schaum Outlines itu untuk latihannya. Tapi ini hanya pengetahuan aja, saya tidak menyuruh untuk membeli atau mengharuskan wajib punya, tapi akan lebih baik kalau kita punya ya, meskipun itu fotokopian, nggak apa-apa ya. Nah itu aja yang mau saya sampaikan di pertemuan pertama hari ini. Nanti bisa lanjut membaca untuk PowerPoint analisa vektor, dan minggu depan kita bisa membahas langsung hukum kelistrikan ya. Semoga bisa memberikan kejelasan untuk kontrak kuliah, dan kalau ada yang kurang jelas mohon dimaklumi ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu dan bisa beraktivitas lagi hari ini. Terima kasih.